Halo semua teman-teman, hari ini kita akan jalan balik ke ruangan grooming dari Mindset Collection. Ya pastinya kita hari ini akan bahas ikan yang kemarin kita ambil di ARD, kenapa dia berenangnya sampai kayak begitu, kayak lele, dan akhirnya dia sekarang sudah galak seperti sang juara. Nah ada juga teman-teman, kalau teman-teman tahu ikan Bernat ini yang dulunya susah makan udang, akhirnya kita menemukan caranya gimana cara dia makan udang. Makanya jangan sampai ketinggalan, tonton terus videonya supaya teman-teman dapat ilmu baru. Mulai menyapa kita di depan kaca dan makannya udah kayak gitu ya. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Nah, di episode kali ini kita kembali ke tempat grooming dari Mindset Collection. Hari ini kita akan bahas salah satu ikan yang kemarin kita ambil, yang kita beli pakai cara Cina, guys. Jadi kemarin itu kalau teman-teman tahu, ikannya itu udah nggak berenang. Hah? Ini saudaranya juara loh. Ya kan saudaranya. Waduh. Hah? Masalahnya ini juga kemarin ikut kontes. Ah. Cuman ya ini mungkin karena mental juga ya. Nah, tapi di sini sekilas aja ya, tuh dia udah mulai berenang ya. Nanti kita akan bahas kenapa. Nah, sementara itu mungkin teman-teman seperti biasa kita bakal update lagi satu persatu ya, karena memang tempat ini ada tempat grooming, jadi ada baiknya kita bahas satu persatu. Nah, jadi dari paling ujung ya, dari paling ujung sih si Bernat sih begini-begini aja guys, masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan kalau di kamera mungkin. Kalau secara kasat mata saya dia makin ngeblok, mulai ngasirnya mulai dari sisi atas ke bawah. Jadi dari punggungnya dulu, nah yang bawahnya masih putih sisiknya, tengahnya. Nah tapi ada hal yang sangat menggembirakan. Tadi ceritanya kita lagi nyiapin udang. Udangnya itu udang api, jadi bukan udang sawah. Lagi iseng-iseng banget kita nyiapin. Nah udangnya itu kebetulan dipotong-potong. Kelihatan nggak? Jadi nggak ada kepalanya. Nah kita iseng-iseng kasih, tiba-tiba dia makan guys. Jadi kayaknya tuh selama ini dia nggak suka udang yang full. Jadi suka cuma dagingnya doang. Nah tadi kita udah coba kasih makan udah cukup sih 2 biji aja. Kita nggak begitu tamak ya kalau lagi melatih makan ikan, kita nggak boleh serakah. Dia udah mau makan udah bagus. Karena selama ini makannya ulet sama kodok doang, jadinya kurang bagus ya di warna. Walaupun warnanya bertumbuh, cuman kurang nutrisi warna ya dari udang. Karena kan teman-teman tahu udang itu sendiri kalau misalnya direbus kulitnya merah gitu. Cuman dari pertama memang ikan ini udah galak, nggak susah lah, mentalnya berenangnya udah bagus, nggak takut-takutan dan mentalnya memang udah galak gitu. Jadi prosesnya itu sebenarnya cuman gara-gara dia nggak mau makan apa yang kita suruh dia makan. Nah, saya nggak suka tuh sebenarnya ikan kayak gitu. Tapi ada kabar gembiranya itu ya tadi, udah makan udang. Nah terus ini ikan kedua kita, kalau yang ini dari pertama galak dan selalu bermain di kaca. Jadi teman-teman selalu lihat ya kalau ikan-ikan di sini selalu mainnya di kaca, nggak ada yang mendok, nggak ada yang nggak mau berenang bagus gitu. Nanti kita akan bahas caranya gimana. Kita akan bahas di ikan yang karena nggak ada nama susah banget nyebutnya, 75 juta, ikan cara Cina, nanti lah. Pokoknya sebenarnya nama-namanya sih semuanya udah ada suggestionnya, cuman kita belum pilih gitu. Nah kali ini update-nya sih akhirnya dia warnanya mulai mau naik, baru mau mulai naik. Jadi dia aneh nih warnanya, naiknya bukan ngering ya. Jadi dia sekali naik tuh ngarsir, dia kayak mau ngeblok gitu loh. Jadi setelah kita tunggu lama, oh ternyata baru tahu, oh ini kan ternyata warnanya ini bukan kering nanti nih, ujung-ujungnya bakal ngeblok. Warnanya satu badan oranye ya guys. Jadi satu badan sekarang masih oranye, keasir tipis. Kalau di sini sih kelihatan jelas ya. Ini kelihatan banget dua-duanya, Bernat sama ini, dua-duanya tuh green base, kental. Dari kepalanya lihat, si Bernat tuh udah kayak batu giok ya kepalanya. Yang ini juga sama aja sih sebenarnya. Nah dua-duanya jantan banget, bener-bener dia tuh ngegondok terus gitu. Wah si tangan tuh bisa ngegondok tuh. Oke, nah ikan nomor 3 ini, yang ini agak kurang galak. Kenapa? Salah satu faktornya adalah dia ada silver albinonya.
Kalau teman-teman tahu di sini tuh kita kalau misalnya main ikan arowana ini kita selalu takar porsi makan kita ya. Nah ini salah satu contoh ikan yang jadinya kebanyakan makan, yang mentalnya jadinya kurang galak ya. Jadi benangnya tidak menyapa kita, hanya di depan akuarium doang. Jadi kalau dari jauh kelihatan nih satu akuarium nih, dia benar-benar nggak berinteraksi gitu, dia kayak kenyang bego gitu. Jadi kita kalau manusia pun juga kalau kebanyakan makan kan ya kurang begitu gerak ya. Nah ini juara 4 Bali kita. Warnanya sih udah mulai stable. Kalau mau ngeblok ya, kalau dilihat tuh sisik yang tengah tuh udah mulai bercak-bercak semua. Ditutupin sama silver. Nanti itu, udah mulai bercak-bercak tuh, nanti dilingkarin ya. Terus pipinya semuanya udah mulai bercak-bercak juga, jadi udah pemulihan banget nih, udah kelihatan lah. Di kamera juga pasti udah kelihatan. Jadi ini mungkin akhir tahun mungkin kita bisa turunin, atau kalau di Kemang sih terlalu deket ya, takutnya mungkin pipinya belum balik secara normal. Walaupun ini sih udah bercak-bercak bagus sih, ini kayak udah pertanda bagus lah. Kita lihat sebulan lagi kayak gimana. Ikan nomor 4 kita skip karena akan kita jadikan induk. Teman-teman juga mungkin kurang suka ya sama ikannya. Ikan ini kemarin kita beli, yang ngikutin kita dari awal pasti tahu sebenarnya kita mau mencoba nge-grooming ikan itu, tapi gagal. Nah ikan nomor 5 ini namanya Warrior. Beneran Warrior nggak sih namanya? Gue nggak tahu sih. Belum dikasih nama Cuma juga. gampang sebutnya aja. Ya, jadi si pejuang ini kita ambil dari gudang Asuk. Masalahnya ikan ini belum mau makan dengan baik ya. Jadi kita udah kasih Oscar, kasih segala macam nih. Kita kasih udang, tidak ditengok sama sekali. Oh, ditengok sedikit tapi nggak dimakan. Jadi yang makan tuh Oscarnya. Selama ini dietnya masih udang, kodok. Kalau kodok langsung disamber sama dia. Kalau yang lainnya belum mau dimakan dengan baik, jadi kita nggak tanning sama sekali. Tapi untuk badannya belum berubah dan masih tetap gagah. Cuman ya itu, karena makannya masih kodok doang, kita masih belum mulai tanning gitu. Jadi ikan ini sih bukannya nggak galak ya, galak sebenarnya. Tapi cuman belum mau makan doyan udang gitu. Jadi kayak si Bernard ya, agak ribet ya makannya dia. Coba lagi kasih, ya. Beneran nggak mau ternyata. Jadi kita kasih makan Oscarnya aja. Nah gunanya Oscar di sini untuk techmate, selain melatih mental makan dia, sebenarnya untuk saya tadi tuh kalau saya kasih makanannya nggak dimakan, biar dia yang bersihin gitu. Oke. Ikan ke-6 Bomber, kalian udah tahu ini juara 6 kita waktu di Aci kemarin. Pialanya masih ada. Ini akhirnya saya simpen pialanya. Saya sekarang mulai mengoleksi piala, walaupun sebelumnya udah punya banyak tapi nggak pernah dikoleksi. Sekarang dikoleksi. Bomber sih nggak ada update yang signifikan, warnanya tetap merah, warnanya makin bagus, badannya makin bagus. Nanti kita akan coba peruntungan dia di kontes lain ya. Ini sih galak banget ikannya. Nah ini nomor 7, ikan yang belum pernah di shoot kayaknya ya. Ikan ukuran small menuju ke medium. Warnanya metalik banget. Kemarin itu ada sedikit kendala di insangnya, kita sisir, udah balik. Nah muncul lagi kendala di insang sebelah kanan. Nah tapi kayaknya tanpa disisir udah balik sendiri nih. Jadi dilema. Sebenarnya saya udah puasain, tuh udah dipuasain. Hari ini harusnya jalan operasi, cuman kok kayaknya baik-baik saja insangnya tuh. Jadi kayaknya mungkin kita tunda operasinya. Kita lihat dulu beberapa saat nanti. Nah, nomor 8 itu ikan yang kita ambil dari ARD. Kita akan bahas nanti secara detail. Jadi kita skip dulu. Nomor 9 ikannya Josh dari ARD. Kebetulan dia lagi mempersiapkan tempat, jadi dititipin di sini. Ikan ini tadi mentalnya jelek banget teman-teman. Sekarang udah mulai menyapa kita di depan kaca dan makannya udah kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat kalau ikan arowana itu makan harus seperti kesetanan gini kayak roket ya. Tuh. Jadi kalau yang ini Oscarnya tidak diberi kesempatan sama sekali. Ini ikannya udah tanning sekitar berapa lama ya? Kayaknya baru semingguan 2 minggu ya. Belum nyampe 2 minggu sih. Nah tuh ya. Apalagi yang ini teman-teman nomor 10. Ini juga kemarin mau kita kontesin tapi belum sempet. Tuh, jadi makan harus kayak gitu ya. Kayak benar-benar kesehatan. Bahkan kalau kita taruh tangan di sini tuh biasanya digigit gitu. Nah karena ini bukan waktu jam makannya, kita kasih makannya dikit banget aja.
Dah. Cut. Mau balikin ini dulu. Nah, ya. Sampai yang kecil-kecil juga. Cuman ini sih airnya agak kotor ya. Ikan ini yang kecil ini makannya tidak teratur. Dalam artinya kita kasih makan sehari bisa 3 kali, 4 kali. Karena lagi proses penggendutan badannya. Jadi kita sekali kasih makan nggak banyak-banyak, dikit-dikit aja. Tuh, kayak udah 3 biji udah nggak mau dimakan. Ya, tapi susah makannya. Nah, kalian kasih makan Oscarnya ya. Oh, dia mungut apa? Hah? Mungut? Iya, soalnya kecepatan gua kasih makannya. Nah, udah kayak gitu dia udah nggak mau. Nah, kita tes kasih makan ya. Nih. Tuh, jadi makannya juga udah mulai bagus. Mentalnya udah mulai bagus ya nih. Tuh, udah galak banget. Jadi pertama kali itu memang dia kalau ada tangan di depan begini dia udah takut duluan. Gitu. Sekarang dia udah makannya gini. Sekarang kita kasih dia makan aja deh. Saya sih kalau kasih makan nggak pernah hitung berapa jumlahnya. Saya kira-kira saya lihat bentuk perutnya udah kayak apa. Oh, dia dari tadi makannya udah lumayan banyak ya temen-temennya. Kan ini saking galaknya sampai bingung makanannya ada di mana. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Jadi teman-teman pasti bingung kan, kenapa kemarin ikannya nggak mau berenang, terus katanya bukan ikan yang bagus, tiba-tiba jadi ikannya lumayan bagus. Nah, buat teman-teman FYI aja, for your information, ikan ini akhirnya kita udah training, ini baru nyala sekitar 1 hari ya, setengah hari lah intinya, kurang lebih. Nah, metaliknya udah mulai bersinar, emang dari pertama bersinar sih, tapi warnanya udah mulai sedikit balik di bagian depannya. Nah, ikan ini kenapa kita ambil? Karena selalu kan saya bilang ya, ikan itu kan kita lihat potensinya. Jadi kemarin itu kita lihat secara kriteria udah ketemu. Jadi metaliknya saya suka banget, green base. Nah, yang agak susah lihat itu sebenarnya anatominya. Karena waktu itu dia nggak berenang, cuman kemarin memang kita bisa mengira-ngira lah ya. Jadi, tapi buat teman-teman sih sebaiknya jangan mengira-ngira, lebih baik tunggu ikannya berenang baru lihat. Cuman kan kalau karena saya udah terbiasa ya nggak apa-apa, saya bisa lihat kayak gitu. Nah, kenapa teman-teman pasti tak bingung kan kenapa anatominya, Bang Mike? Nah, anatominya itu sebenarnya kalau teman-teman lihat ekornya itu gede banget ya sebenarnya, dan nge-close nempel sebenarnya ini. Terus dayungnya itu sebenarnya panjang. Nah, ikan ini tidak terlihat menarik awalnya karena kemarin itu kurus banget, jadi dia memang makannya kayaknya kurang ya. Terus sekarang dia galak banget sampai nya sendiri mau dimakan gitu. Nah, teman-teman pasti wondering dong, kenapa sih bisa ikan ini sampai nggak mau berenang di ARD? Nah, sebenarnya bukan salahnya si ARD sendiri. Jadi kayaknya history ini, ikan ini pertamanya itu ikannya udah merah nih, udah siap untuk kontes. Nah, kemarin itu makanya si ikan ini ikut kontes Aci Cup Junior karena memang ukurannya masih medium ya teman-teman. Terus pas ikut di sana mungkin tidak adaptasi dengan baik di arena, atau mungkin dia katro atau gimana. Akhirnya dia di arena bener-bener nggak mau berenang, bener-bener kayak di tank utamanya. Jadi kayak mungkin gara-gara dia udah stres, pas balik rumah jadi nggak mau berenang lagi. Nah, itu penyebab pertama. Kadang-kadang ikan yang memang galaknya masih setengah-setengah, kalau dibawa kontes itu biasanya langsung mentalnya hancur, drop. Jadi kalau memangnya kita mau ikut ranah kontes atau kita mau berkompetisi, apalagi di tempat-tempat yang jauh, mental ikan tuh semua harus kayak gini-gini lah, kayak yang tadi itu loh. Jadi dia harus menyapa dulu di kaca nih. Ini ikan nggak pernah berenang di belakang loh teman-teman, selalu di depan doang. Jadi kayak teman-teman lihat tuh, begitu berenang nanti dia balik lagi ke kaca, nyapa kita gitu loh. Nah, apalagi yang itu tuh, tanpa ada orang aja dia udah di depan kaca terus. Jadi mental-mental kayak gini yang sebenarnya udah siap untuk ikut kontes gitu loh. Nah,
tips kedua, ini memang jarang orang yang perhatikan. Jadi kalau teman-teman tahu, memang tutup itu ada dua macam ya. Satu yang ketutup gini, satu yang jaring-jaring yang kebuka. Nah, saya udah sering bahas ini berkali-kali. Jadi kalau misalnya tutup akuarium itu kebuka, biasanya kalau ada udara dari atas begini, apalagi bisa nyentuh ke dalam itu gara-gara ada bolong-bolong, yang biasa ikan tuh nggak nyaman. Banyak ikan yang sebenarnya kurang nyaman, nggak suka sama yang namanya cahaya. Jadi waktu kemarin di RD itu, memang saya lihat tutupnya itu atasnya bolong-bolong ya teman-teman. Terus benar-benar ada cahaya matahari yang kenceng banget sehingga dia tuh stres banget. Jadi pas pertama kali ikan ini masuk, cara penanggulannya adalah kita kasih tutup yang tertutup gini. Dan memang ikan ini nggak boleh kita kagetin sama sekali, nggak boleh kita kasih gerakan tangan apa-apa. Jadi benar-benar selama seminggu pertama ikan ini sebenarnya nggak saya kuras, palahan. Itu menyalahi aturan kan, misalnya sebelumnya itu selalu gua ngomong, oh akuarium tuh harus dikuras tiap hari, harus digosok tiap hari. Tapi khusus untuk ikan yang stres, kemarin baru datang masuk ke sini nggak diapa-apain, bener-bener nggak diapa-apain. Tapi air pertama itu memang udah bagus ya teman-teman. Nah setelah seminggu nggak diapa-apain, gue lihat dia mulai berenang ya, berenangnya mulai stabil. Mungkin terbantu juga sama akuarium yang kiri kanannya bisa melihat ikan lainnya. Jadi dia mulai muncul keberanian. Nah baru setelah seminggu itu kita kasih makan ikannya. Kita kasih makan, makannya mah nggak kayak tadi teman-teman, masih mungut di lantai, masih apa segala macam. It's okay. Yang penting dia mau makan dan kita tahu makanan apa yang dia suka. Nah kebetulan ikan ini dari pertama langsung mau makannya udang gitu. Nah setelah dia udah mulai makan, pencernaannya udah mulai baik, udah ada kotoran-kotoran, baru kita mulai mainin di porsi makannya gitu loh. Jadi di sini sih kita ngasih makan ikan nggak pernah sampai ikan tuh kenyang banget, kenyang bego banget. Karena yang terjadi kalau misalnya ikannya kenyang bego banget, jadinya kayak ikan yang tadi tuh yang bekas juara 4 di Bali. Nah itu kita nggak bisa taker karena memang ada silvernya ya. Jadi kita mau kasih berapa banyak, kadang-kadang ditambah silvernya susah gitu. Jadi kita yang terjadi adalah kita langsung masukin udangnya seabrek-abrek. Nah udah dah, mereka rebutan makan dan akhirnya kadang-kadang kebanyakan. Gitu sih. Jadi hari ini update-nya kayak begitu dan kita udah belajar caranya gimana bikin mental ikan baik kembali ya, walaupun mungkin nggak terlalu padat, maksudnya nggak terlalu semuanya saya lakukan. Nah ini kalau misalnya cara yang ini gagal, ada lagi sebenarnya cara yang lain dengan menggunakan cover. Itu semuanya sebenarnya udah pernah dibuat, judulnya tentang mental arwana ya, teman-teman bisa tonton lagi ulang, linknya ada di deskripsi di bawah. Nah teman-teman perhatiin ini kan nomor 8 terakhir kali, posisinya sekarang kayak begini. Yang kita akan lakukan ke ikan ini adalah sekarang kita mau benerin dulu postur badannya dia, karena memang kemarin kayaknya puasanya terlalu lama ya. Seminggu pertama juga dia makannya kita stop, waktu kontes juga dia nggak makan, jadi kira-kira udah hampir 2 minggu, 3 minggu dia nggak makan nih. Jadi tugas utama kita akan benerin badannya dulu. Nah tapi sambil benerin badannya, saya iseng-iseng nyalain lampu tandingnya, nanti warnanya kita lihat kayak gimana, pasti akan diupdate lagi. Terakhir nanti kalau semuanya udah berjalan dengan normal, badannya udah balik, warnanya udah balik, kita akan tentu di bagian matanya, karena matanya agak gede sedikit ya teman-teman. Ya itu aja sih hari ini, terima kasih udah ngikutin, terima kasih udah support kita terus. Dan teman-teman terima kasih banget udah ikut antusias dengan ruangan grooming ini. Saya tahu nggak banyak sebenarnya yang mungkin ngikutin, tapi ada juga yang hardcore ngikutin tiap hari. Mana nih update-nya ini bang? Mana update-nya ini? Makasih banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.